Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yul Azhari dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan semester 1 kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bela negara untuk memenuhi tugas webinar. Silahkan menonton videonya. Yang pertama yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara bisa ciri-cirinya adalah yang pertama, adanya daerah atau wilayah dengan batas yang jelas. 2. Adanya rakyat yang menetap. 3. Adanya pemerintahan yang berdaulat. 4. Adanya pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, pengertian bela negara. Pengertian bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Motivasi untuk membela negara. Yang pertama, bukan karena undang-undang yang mewajibkan, tetapi motivasi dari diri sendiri. Yang kedua, karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Selanjutnya adalah tentang latar belakang bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha, kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya adalah tentang bentuk ancaman. Yang pertama ada keberagaman budaya. Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang berasal dari masing-masing daerahnya. Bisa dipastikan setiap daerah memiliki budaya dan kearifan lokal tersendiri. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal daerahnya. Ancaman yang terjadi yaitu negara lain mencoba mengakui budaya lokal Indonesia, seperti misalnya tari reog Ponorogo yang diakui Malaysia sebagai budaya dari negaranya. Tentunya menimbulkan masalah yang serius, terutama tari reog Ponorogo sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Selanjutnya adalah ancaman pertahanan dan keamanan. Ancaman pertahanan dan keamanan sangat perlu diantisipasi baik lewat udara, laut, maupun darat. Contoh yang sering ditemui adalah pesawat asing yang melewati zona udara wilayah Indonesia. Anggota TNI melakukan pengejaran terhadap pesawat asing tersebut karena telah melanggar batas kedaulatan negara Indonesia. Menjaga kedaulatan negara Indonesia sangatlah penting karena kita tidak pernah tahu bahaya ancaman dari negara lain sehingga harus mencegahnya. Selanjutnya yang terakhir adalah provokasi dari negara lain. Contoh provokasi dari negara lain yaitu tindakan pencurian ikan oleh kapal Vietnam di wilayah laut Indonesia. TNI Angkatan Laut hendak mengamankan kapal asing yang masuk ke wilayah laut Indonesia. Tapi secara tiba-tiba kapal penjaga nelayan Vietnam menabrak kapal TNI yang mencoba menghalangi proses penangkapan kapal asing tersebut. Tentu hal ini menjadi salah satu provokasi dari negara lain yang bisa menjadi ancaman bagi NKRI karena bisa menyebabkan konflik antar negara akibat tindakan provokasi tersebut. Baiklah, itulah
Itu adalah materi dari saya. Kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki motivasi dan semangat untuk membela negara Indonesia dan mengamankan negara Indonesia dari berbagai macam ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.